Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anisha Doktoviani, mahasiswi semester 3 dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di kesempatan kali ini, sama seperti video sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh keturunan terhadap perkembangan, yang dimana merupakan mata kuliah dari Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai keturunan. Sebenarnya apa sih keturunan itu? Menurut KBBI, keturunan adalah asal-usul, silsilah, warisan, titisan darah, dan turun-menurun. Sedangkan menurut Wasti Sumanto, keturunan atau hereditas merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hereditas dalam hal ini dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik seseorang yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya atau segala potensi yang baik, fisik maupun psikis yang dimiliki oleh individu sejak masa pembentukan atau konsepsi, pertumbuhan ovum melalui sperma sebagai warisan dari orang tua melalui gennya. Jadi, hal-hal yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya berdasarkan perpaduan gen yang pada umumnya hanya mencakup sifat atau ciri dari orang tua yang diperoleh pada lingkungan atau hasil belajar lingkungan tersebut. Contohnya adalah dari orang tua kita, misalkan ibu adalah orang yang pandai memasak, ada kemungkinan kita juga akan pandai memasak. Begitupun dengan ayah, misalkan ayah adalah seorang penggambar yang sangat detail. Kita sebagai anaknya kemungkinan juga akan mempunyai bakat yang sama seperti beliau. Jadi, apa yang diturunkan oleh orang tua kita, kemungkinan besar kita juga akan mempunyainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja prinsip-prinsip dari keturunan atau hereditas. Yang pertama, itu ada prinsip dari reproduksi. Dalam prinsip ini, faktor keturunan atau hereditas berlangsung melalui perantara germ cell dan tidak dengan sel somatik. Yang kedua, itu ada prinsip dari konformitas. Prinsip ini mengartikan bahwa setiap jenis makhluk menurunkan jenis makhluknya sendiri, yang dimana bukan dari ciri atau sifatnya. Dan yang ketiga itu ada prinsip dari variasi. Prinsip ini mengartikan bahwa setiap individu mewarisi sifat atau ciri umum yang sama, dan juga mewarisi sifat atau ciri umum yang berbeda-beda. Dan yang keempat itu ada prinsip dari regresi filial. Prinsip ini mengartikan bahwa sifat atau ciri dari generasi ke generasi akan menuju ke arah yang rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan pembawa bukan produsen, serta kemungkinan orang tua memiliki kombinasi sel yang baik dan juga dominan. Sedangkan anak itu memungkinkan untuk memiliki sel yang kurang baik sehingga kualitasnya akan berkurang atau malah sebaliknya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, itu dari jenis kelamin, yang dimana laki-laki dan perempuan akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga jauh lebih cepat dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, ada dari hormon. Faktor internal alami ini tentunya adalah faktor yang tidak bisa disingkirkan. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sesuai mestinya. Namun, jika kadar hormon tidak seimbang, maka berbagai fungsi tubuh itu bisa terhambat yang akan berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Dan yang ketiga itu ada dari aktivitas fisik. Aktivitas ini sangat penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, maka kekuatan otot dan juga tulangnya akan bertumbuh dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi lingkungan. Menurut Purwanto, lingkungan adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Beliau juga mengatakan bahwa sifat atau watak kita adalah hasil dari interaksi antara pembawaan, keturunan, dan juga lingkungan kita. Jadi lingkungan itu adalah apa yang ada di sekitar kita setiap harinya dan juga semua kondisi yang telah kita lakukan setiap hari.
Selanjutnya kita akan membahas dari segi genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan atau penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepada keturunannya, dan variasi atau berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup. Genetika ini biasanya juga dipengaruhi pada perkembangan seseorang. Misalnya itu seperti orang tua yang memiliki kecerdasan yang dimana itu juga akan menurun kepada anaknya. Dan juga karena anaknya ini memiliki kecerdasan, maka tingkat pendidikannya akan meningkat. Baik teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung materi dan mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai pengaruh keturunan terhadap perkembangan, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.